Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tiga jurus sakti untuk sukses di bisnis online. Jadi di sini Sirtiman sengaja eh, istilahnya memberikan tiga jurus ini karena Sirtiman anggap ya setelah pengalaman dari dulu sampai sekarang ini kalau punya tiga yang ini istilahnya kita bisa solid ya, bisa lebih kuat untuk bisnis online. Artinya peluang untuk gagalnya lebih sedikit. Dan juga nanti Sirtiman mau kasih bonus ya. Bonus ini ya boleh dibilang opsional. Cuma kalau misalnya bonusnya ini di diambil atau dicoba, ini pasti akan efeknya akan sangat dahsyat gitu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yang kita butuhkan itu jurus pertama ya. Jurus pertama adalah di sini kita butuh peta ya, peta peta medan perangnya. Peta di sini karena kita ini akan menganggap sebagai istilahnya orang yang memandu ya, orang atau guide. Orang yang tadinya mungkin nol bisa menjadi hero, zero to hero ya. Atau istilahnya yang tadinya gaptek bisa jadi eh, bisa lancar seperti itu. Nah, disinilah kita butuh petanya, gimana caranya. Kalau kita bikin produk atau bikin channel YouTube, pokoknya bikin sesuatu, pastikan kita menjabarkan ya dari peta-petanya ini gitu loh. Nah, disinilah salah satu yang membuat perbedaan besar. Banyak yang pebisnis online ini yang petanya nggak jelas gitu. Mereka main di sini aja dan ini kesininya nggak ada gitu. Main di pemula aja, untuk menengah dan eh, lanjutnya nggak ada. Level 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 tinggi atau level advance-nya nggak ada gitu. Nah, di sini kita harus harus bisa ya, bisa memberikan gambaran sehingga istilahnya boleh dibilang penonton atau yang mau belajar sama bisnis sama kita ini punya gambaran, oh ini orang mengajak kita dari yang nggak bisa jadi bisa, mengajak kita dari yang gaptek bingung jadi lancar bisnis online seperti itu. Dengan punya ini berarti kita udah punya ibaratnya senjata ya yang sakti ya, senjata yang sakti gitu. Berarti kalau dipakai perang ini senjatanya sangat berbahaya sekali gitu, akan menebas, numpas musuh-musuh yang mengganggu gitu. Nah, di sini untuk yang mau tanya silakan ya, di sini saya teman satu-satu. Kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar gitu. Soalnya membahas ini pun ya mungkin banyak yang belum paham nih masalah peta. Bikin petanya gimana? Bikin petanya gimana? Jadi peta ini teman yang biasanya membagi ya menjadi tiga gitu loh. Karena yang pertama ini ya orang nih harus mulai dari titik awal. Ini biasanya para pemula atau para ya pokoknya yang mulai proyek atau mulai cari informasi ya. Di sini biasanya Firman taruh di zona pemula gitu. Dan ada di sini zona menengah, yang orang-orang yang udah melewati zona pemula, yang udah pindah zona. Nah, di sini kita bikin konten seputar ini gitu. Bikin konten, bikin produk seputar ini. Di sini juga kita bikin konten dan produk ya, cuma ya ini untuk pemula gitu. Di sini untuk menengah dan di sini untuk yang istilahnya advance ya. Boleh dibilang ya tingkat lebih lanjut dari yang menengah seperti itu. Jadi saat orang pemula kita arahin terus ke tengah, ke zona yang menengah, kita arahin terus ke zona advance seperti itu. Nah, sekarang eh, yang jadi permasalahan ada kitanya ini di mana gitu. Kalau kitanya masih di sini, ini kontennya beda. Kita harus membuktikan dulu ke sini dan membuktikan ke sini seperti itu. Ini pelan-pelan aja, nggak bisa buru-buru ya. Yang penting kita kasih gambaran jelas.
Gambarannya seperti ini. Jadi visi kita harus benar-benar kuat ya. Kasih tahu aja sejujur-jujurnya, gue masih di sini, gue masih pemula gitu. Dan yang harus dilakukan pemula itu misalnya ya mulai jurnal, mulai project dan lain-lain menuju ke sini seperti itu. Jadi saat misalnya di sini contohnya cari duit online, gue juga masih pemula nih misalnya. Jadi gue bingung cari duit online, makanya gue nyoba cara ini itu. Kalian ikutin terus deh jurnal gue. Kalau gue berhasil nanti gue share hasilnya. Kalian bisa pakai. Kalau gue gagal, ya kalian jangan pakai seperti itu. Nah, sampai di sini arahin mereka untuk ke sini, ke tengah. Karena di sini contohnya adalah membahas tentang WordPress, website, blogging. Nah, di sini disarankan agar ya pelan-pelan diarahkan saat kita menuju ke zona menengah ini. Ya, yang bikin kontennya seputar, oh nanti gue mau bikin ini blog kayak mesin duit, kayaknya bagus tuh. Jadi untuk ternak-ternak duit gue biar apa berlipat ganda segala macam. Orang mungkin yang tadinya cari duit ya, mulai akan wah ternyata ada lagi nih gitu. Ada konten ide baru lagi nih, mereka akan ngikutin sampai sini. Ya saat mereka udah istilahnya stay ya, nyaman di sini, baru kita arahin ke yang advance. Nah, advance ini ya kasih gambaran, oh selama ini kita nih ini udah dapat duit banyak ya. Cuma di masa depannya gimana gitu. Kan nggak mungkin begini-gini aja. Kita harus maju, kita harus menyongsong masa depan atau mempersiapkan ya. Nah, di sini mulai contohnya di sini ya list building. List building adalah ya untuk mendapatkan passive income di masa depan seperti itu. Pembahasannya ini seputar ini gitu. Jadi mereka ini akan oh iya ya, sekarang udah punya blog, ya udah gue pasangin ini deh tool-tool dari list building ini biar nanti masa depan ya gue punya passive income, pendapatan passive income seperti itu ya. Jadi seperti itu semuanya kalau diramu jadilah satu mesin duit otomatis. Ini contoh aja untuk yang topiknya kalian beda-beda, bisa mancing, bisa fashion, bisa macam-macam pokoknya. Kalau ada yang mau ditanya ya seputar sini langsung di komen tuh. Mungkin ada yang bingung, gua mancing nih terus gimana bikin petanya? Tulis komen seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagian kedua ini adalah di sini Sirtiman buat namanya satu formula bisnis ya. Formula bisnis ini menggabungkan beberapa tool, entah itu website atau tool atau pokoknya web source menjadi satu formula bisnis. Nah, di sini contohnya adalah formula bisnis Tokly. Tokly apa sih? Tokly ini menggabungkan TikTok sama situs Linkit seperti itu. Ini simpel aja yang simpel. Ada lagi yang Tokly, abrakadabra, tambah lagi lebih dalam lagi gitu. Cuman yang buat pemula ngerti yang ini dulu. Nah, makanya produknya, formulanya kita bikin yang untuk pemula, untuk bikin yang menengah, untuk bikin yang advance gitu. Nah, ini gimana nih untuk formula ini? Formula ini sebenarnya kalian bisa istilahnya cari orang yang udah sukses ya, dia share tentang formula bisnisnya. Share cara dia dapat duit sekian-sekian. Ya, cuma jangan yang apa ya, jangan yang nonton video-video yang mendingan nonton dari yang internet marketingnya langsung gitu. Jangan YouTuber sih. Kalau YouTuber agak bias gitu tuh. Ngajarinnya cuma dia ya untuk kepentingan monet aja gitu. Sedangkan kalau internet marketing lebih ke arah ya benar-benar membantu ya membuat orang ini pintar, membuat orang ini pandai bisnis online. Karena kalau udah pandai ya mereka tentu akan ya istilahnya bisa menjual high ticket. Nah, di sini kita juga bisa tambah istilahnya maju ya, tambah berkembang, tambah tambah cerdas seperti itu. Maksudnya kayak TikTok, kita pakai TikTok ya. Contohnya Tokly ini TikTok yang biasa menggunakan TikTok ya untuk update, untuk update status, untuk bikin VT, untuk live streaming segala macam.
Cuma yang jadi menghubungkan situs Tokly-nya ini, Tokly ada situs Linkit ya. Jadi ini Tokly ini TikTok dan Linkit. Jadi yang menghubungkan Linkit ini ke TikTok ini dengan cara menaruh link Linkitnya di bio profil di TikTok seperti itu. Nah, ini yang menghubungkan tuh seperti itu. Jadi istilahnya link, nah ini linknya ya, linknya nih ini. Linknya ini dan inilah yang menghubungkan. Jadi kita bikin konten TikTok seperti biasa, melakukan hal-hal yang biasa aja gitu. Cuma gimana caranya arahkan mereka untuk cek link bio. Biasanya sih natural kalau orang udah kita rajin update bikin VT, orang pasti akan kepo, ini orang kok frekuensi yang bikin VT-nya nih banyak banget muncul di beranda gua atau FYP gua mulu sih gitu. Akhirnya mereka kepo. Nah disinilah baru jurusnya ini ya, bantu cari duit online ya. Pokoknya kata-kata copywriting suruh klik linknya ini seperti itu. Kalau udah klik di sini kita coba ya, akan dibawa ke situs Linkit ini. Sebenarnya seperti itu ya. Dari sini kita ya harus mempersiapkan bikin ebook dan bikin ebooknya ya. Bikin ebooknya juga tetap ya harus cara yang logis kayak tadi. Jadi kayak ya ini bikin ebook, ada yang ebook untuk gratisan, untuk yang mau upgrade atau mau praktek seperti itu. Jadi sistem ini seperti ini. Jadi emang sebelumnya harus benar-benar banyak fokus, banyak mikir, banyak rencana ya bikin suatu formula bisnis nih kayak gini. Jadi Setiman pengen dapat pengunjung dari TikTok ya, mata memandang dari TikTok, biar diarahin ke situs Linkit ini. Linkitnya ditempel di bio profil di TikTok dan di Linkitnya dipajang produk-produk digital ya. Jadi ini nanti menjadi satu formula bisnis passive income. Ini bisa aja contoh yang lain kayak misalnya kalian agensi. Agensi ini misalnya agensinya dari Facebook. Kalian bikin situs web. Nah, di sini tawarin produk yang murah, tawarin paket-paket yang apa sih, paket hemat. Ini ada produk yang gratis dulu lah, produk gratis coba dulu gitu. Tawarin paket hemat, paket irit ya seperti itu. Nah, baru tawarin paket yang duit gedenya, high ticket seperti itu. Misalnya kalau ini agensi seperti itu. Ya, ini formula bisnis beda-beda, kalian bebas tentuin, bebas cari mentor ya, atau ya pokoknya gimana caranya biar kalian punya, yang penting harus punya formula bisnis. Kalau nggak ada, nggak punya sistem gitu, nggak punya sistem gitu. Jadinya duitnya itu ya terlalu apa sih, terlalu kegampangan kayak cari duit jual eceran, cari duit yang persaingannya banyak. Itu susah untuk berkembangnya, itu susah kita untuk besarnya seperti itu. Makanya dibutuhkan satu sistem ya. Jadi benar-benar ya kalian ibaratnya tapak dulu lah gimana bikin sistem yang enak buat bisnis kalian seperti itu. Bisnisnya mau apa? Entah itu di sini boleh dibilang produk digital ya, memanfaatkan sosmed. Kalau kalian misalnya agensi jual jasa, memanfaatkan sosmed juga bisa, atau memanfaatkan ya pokoknya banyak cara lah ya, banyak cara. Semakin bercabang bisa aja dari Tokly Sirman cabangin lagi ini ke satelit ya, kayak Linkwheel dan lain-lain. Linkwheel satu berbagai kumpulan ini ya, entah itu tool-tool atau situs-situs itu dibikin satu sistem lagi bisa. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanya ya silahkan di kolom komentar. Kalau masih bingung tanya, jangan bingung diem aja. Soalnya inilah nih boleh dibilang apa ya, kalau dijual zaman dulu dijual kayak gini nih boleh udah harganya udah mahal banget gitu. Ilmu yang kayak gini nih udah mahal. Kalian makanya udah tahu. Nah, sekarang praktekin seperti itu. Jangan udah tahu, biasanya sih
Kalau nonton di YouTube udah tahu, cuma ya buat tontonan aja gitu. Cuma seharusnya ya kalau misalnya ini eh ibaratnya Sirtiman jadiin produk berbayar bisa gitu, dan mungkinan yang nonton ini lebih lebih semangat praktek. Karena apa? Karena mereka bayar nonton ini gitu. Kalau kalian nonton di YouTube gratisan, ya kemungkinan ya konversinya juga seperti itu. Kalian habis nonton, ya udah gitu. Nah, sekarang yang nonton ini usahakan seakan-akan ini benar-benar video kursus yang berbayar. Jadi apa? Jadi kalian menerapkan praktek. Soalnya kalau dipraktekin, ini efeknya bisa perusahaannya bisa, atau usahanya atau bisnisnya bisa berkembang pesat seperti itu. Oke guys, sebelum ini ya, sebelum kepalanya puyeng, biasanya eh, belajar ala Sirtiman bikin kepala ini ya, narik urat gitu, lehernya, otaknya jadi wah berat banget gitu. Ngopi dulu silahkan deh. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah ya, ini Sirtiman munculin konten kalender ya. Artinya di sini kita nih punya rencana jadwal kerja gitu. Karena kalau segala sesuatunya kita punya peta, punya jurus bisnisnya, ibaratnya senjatanya udah oke. Tinggal kita mulai tempurnya gitu. Mulai tempur ini ya bikin rencana kerja ya. Hari Minggu ini. Nah, ini sampai sampai jangan cuma sebulan doang nih, siapin sampai 1 tahun gitu. Disinilah kalian bisa konsisten saat melenceng dari jalur, kalian bisa istilahnya kembali lagi ya ke jalur yang benar seperti itu, menuju tujuan. Dan di sini dengan adanya konten kalender ini atau istilahnya jadwal kerja ini ya, yang benar-benar eh, boleh dibilang dari kita yang dari titik awal ini bisa mencapai tujuan kalau kita ngikutin jadwal. Namanya jadwal ini emang butuh konsistensi ya, dan banyak dari kita yang gagal atau berhenti di tengah jalan atau banting setir, ganti haluan segala macam. Ya cuma kembali ya, kalau kita punya istilahnya visualisasi atau gambar seperti ini kan kadang kita ingat ya apa yang udah kita mulai harus kita selesaikan seperti itu. Di sini dengan jadwal ini bisa mempercepat atau istilahnya menjadi jembatan ya, jembatan menuju yang tadinya bingung, punya peta, punya formulanya, strateginya seperti itu. Nah, sekarang punya jadwal kerjanya. Ini punya ibaratnya job desk-nya ya seperti itu. Hari ini kita ngapain, hari ini kita ngapain. Karena ini contohnya ini tentang ini ya, konten YouTube. Jadi bisa aja untuk di sini juga ada untuk rencana bisnis online ya. Tergantung kalian mau topiknya apa, bisnis online-nya apa. Nah, di sini kita rencana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bulan depannya ada lagi, sampai 1 tahun ya. Bisnis online ya 1 tahun, lihat hasilnya ya akhir tahun gimana eh, hasilnya, gimana apa perlu perbaikan, apa kita udah puas atau kita ya itulah nanti diambil keputusan dari situ. Yang jelas dengan adanya boleh dibilang planner ini ya, atau konten kalender atau planner ini benar-benar jurus sakti yang dibutuhkan untuk mencapai sukses ya, yang menjembatani, yang memecah kebuntuan dari yang cuma sekedar boleh dibilang tadi itu filosofi yang pertama, yang kedua teori. Nah, di sini yang ketiga ini adalah praktek gitu ya. Benar-benar kita harus nyelesain tugas harian, nyelesain tugas mingguan, nyelesain tugas ya sampai tahun, harus konsisten seperti itu.
Jadi untuk yang mau tanya seputar planner atau konten kalender silahkan ya guys. Di sini untuk menghasilkan ini pun ya kita harus mikir ya. Jadi bikin kayak gini juga kita mikir. Di sini kadang, aduh ini kenapa nggak hari Selasa aja? Selasa kalau gue tuker kira-kira gimana? Ini akan ada perdebatan pikiran ini ya, akan ada ya pokoknya kebingungan atau galau. Ini pasnya hari apa ya? Cuma kalau udah jadi kita bisa fleksibel, bisa diedit, bisa bikin pakai Canva lah kayak gini. Cuma kalau udah jadi, ini efeknya benar-benar bisa mengubah kita ya, yang tadinya kita mungkin males, kita kalau ngikutin jadwal konsisten, ya kalau saat selesai misalnya setahun, nah atau sebulan pertama juga kita udah ngerasain, oh ternyata kalau konsisten tuh kayak gini gitu. Beda gue yang dulu kayak gitu. Kalau ngikutin planner kayak gini, ternyata gue bisa jadi kayak gini. Oke, bulan pertama udah lulus gitu, tinggal next bulan kedua, bulan ketiga terus seperti itu. Jadi ya gitu guys, kalau misalnya ya di sini kan contohnya untuk konten YouTube nih, meskipun yang untuk konten bisnis online juga ada gitu. Cuma di sini ya pastiin konten YouTube ini misalnya ya kayak misalnya hari Selasa rilis produk nih tengah-tengah bulan seperti itu. Untuk yang lainnya juga ya setup WFH ini setup gadget Sirtiman ya. Kalau PC-nya pakai apa nih setiap sebulan sekali nih update terus seperti itu. Jadi ya kitanya juga refresh terus ya, kitanya refresh istilahnya refleksi masa lalu juga untuk rencana jangka panjang. Oh bulan kemarin gue misalnya PC-nya nih part-partnya ini aja gitu, dan bulan sekarang ini ada yang harus gue ganti karena ada yang rusak. Nah, untuk bulan depannya kira-kira apa lagi yang mau gue ganti ya biar tambah bagus seperti itu. Juga untuk topik-topik yang lainnya kayak ya, macam-macam, ada sosmed, bahas sosmed, ada bahas AI, CapCut, ChatGPT, juga bahas masalah challenge ya. Di sini challenge mungkin saya teman akan update lagi challenge-nya. Oke, jadi itu aja guys. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanya dari jurus sakti 1, 2, sama 3 langsung tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.